awalnya tuh lebih tertarik ke video call untuk berinteraksi dengan Oh, OC gitu. oke. Kita tuh semuanya yang idol itu sakit. Bebas berekspresi. Ya, selamat datang semuanya di TBB Channel dan ini adalah konten pertama kita yang temanya adalah teman bincang-bincang, di mana di sini kita akan ngobrolin atau ngomongin seputar JKT pastinya karena di sini gua, Adi, dan beberapa teman gua nanti pastinya juga ngefans sama JKT gitu. Bisa dibilang gitulah. Jadi langsung aja kali ya memperkenalkan dua orang teman gue yang akan nemenin gue ngebahas JKT dari POV mereka. Sekarang di sini ada siapa, coba kenalin satu-satu. Gua Rizan. Itu dia Rijan. Rijan siapa nih? Rijan bukan. Rizan bukan. Itu dia. Oke. Ya, di sini ada Rijan dan satu lagi. Always yours, number one, till infinity and beyond. Hello everyone, it's Kipli. Gimme. Itu dia. Gacor, gimmick gacor. Iya. Segitu aja. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Kipli. Jadi kalau gue mau biji 11-12 emang. Apanya tuh? Apanya tuh 11? Sama. Infinity and Beyond. Sama-sama lucu. Sama-sama menggemaskan. Lebih ke pikiran sendiri. Oke, langsung aja ya. Iya, Oke, langsung aja di sini udah ada Rijan dan Kipli. Kalau boleh tahu nih, kalian berdua kan gue sebenarnya udah temenan sih sama kalian dan kenalnya juga sama Rijan sebenarnya baru, sama Kipli juga ya lumayan lah. Kalau gue boleh tahu nih, kalian kapan sih ngidol? Mulai dari Silakan kapan sih? Rizan. Ya, silakan Dari dari gue Rijan. mungkin di sini gue ngidol bisa dibilang baru sih, kayak pertengahan 2022 lah, baru gue Wota New Era. Oke, kita new era, yang katanya new era. Oke, New Era. Posisi siapa kalau gitu? Gue Kristi banget nih gue nih. Angelina Kristi. Enggak. Lu nggak usah bohongin publik apa? Gue Kristi abis bro Kipli. Oke. Udah lanjut Kipli. Gue Itu dari kapan, Pri? ngidol itu 2014. Kalau tahu JKT-nya sih dari awal sih sebenarnya. Baru ada Oke. duit di 2014 soalnya. Posisi siapa yang besar? Osi gua saat ini adalah Priyana Shiva Jayawardana. Keren. Kamu Karena bocil Freya nggak pagi Kipli? gimana jawabnya ya? Gue takut diserang. Lanjut. Intinya gitu. Udah itu aja. Itu aja. Berarti kalian berdua di sini sebenarnya bukan sebenarnya sih. Harusnya sih udah tahu lah ya seluk beluk JKT gitu. Dan sekarang mumpung kita mau ngebahas JKT ini, ngebahas yang ringan-ringan dulu aja paling ya. Boleh. Bukan perkembangan. Kalian tuh ngelihat JKT yang sekarang gimana sih menurut kalian deh? Mungkin dari awal, kalau gue boleh ngasih pandangan sedikit, kalau gue di awal mungkin kayak, VC masih gampang, Verif masih gampang, terus sekarang kayak susah ya. Terus menurut kalian kayak gimana tuh? Sama gak? Bapak Rizan sih. Karena Bapak Rizan yang ngalamin sekarang. Silakan Rijan. Wota baru ya, gue nih di sini sebagai wota baru tuh. Menurut gue, pandangan gue tuh dengan semakin membludak fans
menurut gue sama-sama aja sih. Gue datang ngidol tuh di fase udah yang susah verif gitu loh. Bukan yang kayak kata orang-orang yang mudah verif. Gue juga yang bener-bener baru teateran tuh 2022 akhir. Jadi itu juga udah mulai susah-susah verif kan. Jadi gue tuh belum apa kayak nggak tahu dah perbedaan yang lu maksud ini gimana ya ngomongnya. Iya, Nggak, jadi tapi gue tuh belum ngerasa. tapi maksud gue ada pasti ngerasa perbedaannya banget gak sih? Kalau gue Iya. sih jujur dari PC gitu, VC aja deh. VC nyari warnya susah juga sih. Iya ya benar-benar. Tapi gue juga waktu awal-awal yang 2023 awal tuh emang masih muda sih video callnya. Misal hari H bisa beli gitu-gitu. Iya, iya. Cukup kaget sih, cukup kaget. Tiba-tiba war harus apa ya? Waiting room segala macem, susah lah segala macem lah. Ya paham sih gue. Kaget. Iya. Tapi kaget dan ngerasa seneng atau gimana mungkin? Mungkin buat menurut gue ya dari gue ya gak senang-senang juga sih. Ya gimana ya? Ingin berinteraksi dengan OC kita tuh susah jadinya dengan semakin banyak fans ini. Tapi kalau menurut JKT ya kalau semakin banyak fans semakin enak lah mereka. Kalau gue sebagai fans gue juga gak susah sih gue susah. Oh, ngerasa susah aja, intinya ngerasa Iya. susah lah ya. Sekarang buat VC segala macem lah ya. Iya sih. Iya. Kalau menurut lu nih Kipli, perkembangan Wah. JKT deh. Ini sih signifikan banget ya dari gue ya. Karena Sama dari tuh. awal tuh kita tuh dikasih enak lah. Dari awal nih gimana nih? Dari awal Dari gimana? awal Kan- dari kalau gini nih ya, sistem JKT dulu kayak susah verif juga awalnya. Karena kita harus ngirim email dan dapat balasan email. Itu untuk awal-awal sistem JKT buat nonton teater ya. Mungkin awal-awal 2012 gitu kali ya. Iya, kita harus ya. Kita kayak untuk dapetin verif teater tuh udah kayak ngelamar kerja lah ibarat kata. Terus makin ke depannya update tuh mereka buat website si jkt48.com ini. Terus kita nge-play sama, kita nunggu verif juga posisinya. Cuma waktu itu banyak para fans yang ngakalin gimana caranya kita bisa verif karena verif itu bisa kita dapetin dan belum tentu duit kita diambil sama mereka. Jadi kita bisa nonton bisa enggak nih. Kalau mau nonton kita datang ke teater dan bayar, kalau enggak ya udah angus aja. Ntar next time-nya verif lu ribet di akun lu gitu. Itu udah fase JKT mulai rame-rame tuh di era-era 2013-2014. Terus makin kesini JKT turun framernya. Banyak cara dilakuin JKT untuk dapetin verif tersebut kan. Ya kita tinggal datang aja nonton, harus beli Indomaret 100.000, bisa family, bisa ngundang temen, pokoknya banyak banget ya. Itu benefit-benefit yang didapetin ketika JKT namanya lagi turun. Terus ke masa sekarang JKT naik lagi namanya nih. Kita masih masuk ke mode yang dulu lagi nih, susah banget verif. Masalahnya dulu tuh nggak sebanyak sekarang banyak banget. Jadi yang gue rasain ya dari mulai banyak rame terus sepi rame lagi ya maksud gue ya udah biasa sih. Iya. Karena menurut gue di idol itu maksud gue di Indonesia tuh artis lebih dari 10 tahun tuh jarang banget. Dan JKT berhasil Betul. sih. Iya, gue setuju sih, betul. Gitu. Jadi intinya kalau ngomongin perkembangan JKT dalam hal verif susah gitu-gitu dari dulu sebenarnya memang udah susah ya. Maksudnya susah tuh dalam arti kayak ya sama aja kayak nunggu-nunggu verif gitu segala macam. Tapi ya mungkin ada perbedaan yang tadi lu bilang kayak dulu kalau misalnya mungkin lu verif tapi lu nggak mau nonton ya udah duit lu aman aja gitu nggak masuk poin ibaratnya gitu kali ya. Sekarang kan kayak ya udah lu isi poin tapi nggak verif ya susah juga sih memang. Dan kalau menurut kalian nih kan sekarang kayak kalian tau lah kayak lagi naik-naiknya nih JKT kan. Kalau mungkin gue
ngerasa dulu ya benar ada inovasi untuk kita bisa ke Indomaret nih biar deket kan kalau misalnya JKT sepi gitu ke Indomaret biar deket lah. Terus kemarin di pandemi ada VC gitu. Kalian udah pernah VC belum sih? Gue pengen tahu deh. Gua nih, Ceritain deh boleh. boleh gue. Gua tertarik tuh gara-gara diajak temen tuh pertama kali lewat video Video call call nih, itu. ngomongin video call. Iya, Oh, video call. Jadi kayak pas gua dikasih tahu cara kayak apa buat ngidol gini-gini, gua tuh awalnya tuh lebih tertarik ke video call untuk berinteraksi dengan OC gitu. oke. Jadi gua tuh pertama kalinya pokoknya intinya yang gua lakuin ketika nyentuh idol ini tuh nyentuh kayak kenal-kenal dengan idol ini nih ya lewat video call. Nggak teateran Jan? Gua Awal ya? teateran enggak, Oh, video call dulu gua. oke. Jadi tapi menurut lo video call itu inovasi yang bagus lah ya yang dilakuin JKT. Menurut gua iya bagus soalnya kayak apa ya yang pengen kita nih nge-OC satu orang nih. Jadi emang bener-bener yang kita video call tuh orang yang kita OC-in, bukan kayak belum tentu dapat apa. Misal teater nih kan rame ya, kita duduknya juga susah, pengen berinteraksi juga susah. Jadi yang gua pengen dari awal tuh emang interaksinya sih, makanya yang gua lakuin dari awal tuh emang video call gitu. Kalau Bang Kipli, kira-kira menurut lo video call nih inovasi video call di saat pandemi kemarin tuh kan akhirnya kayak video call muncul tuh. Apa sih menurut lo yang bagus atau enggak kah atau gimana kah atau ya bisa dibilang mungkin berguna lah buat lo gitu buat ngidol atau gimana buat ketemu sih tanggapan lo Bang? Kalau gua video call tuh movement yang bagus banget ya dari JKT ya. Oke. Mengambil keputusan saat itu karena bisa orang-orang yang horror bisa dapetin kesempatan itu Iya. untuk ngobrol sama. Cuma minusnya adalah yang harus sangat disayangkan buat gua adalah kenapa harus ada admin ikut masuk di room itu sih. Itu yang harus sangat sayangkan. Terus yang Kalau kedua, nggak tahu kalau buat ngejaga omongan kalian atau gitu-gitu ya kan harus ada admin sih. betul itu pertama. Yang kedua kenapa membernya aja nggak dilatih untuk itu kan, untuk berani. Oh, oke. Iya, itu sih maksud gua. Karena menurut gua video call tuh sama kayak handshake kan. Itu momen pribadi lu sama OSI lu sebenarnya. Iya. Karena di saat itu lu pengen tahu respon OSI lu ke lu aja sih. Dia tahu lu atau enggak gitu. Kalau menurut gua ya. Ya. Tapi itu momen yang bagus banget kok. Dan sejauh ini gue nggak tahu ya tapi kalian apa mungkin kalian punya pengetahuan gitu kalau misalnya adminnya itu dengerin kita atau enggak gitu gue nggak tahu sih sebenarnya sejujurnya kalian tahu gak sih? Gue juga gak tahu sih kalau gitu ya. Iya. Gua nggak tahu sama sekali sih. Bingung juga ya kalau ngapain. Iya sih bener. Belum pernah baca berita yang adminnya ketawa ke TV gitu sih. Emang Padahal kan absurd ya. Kayak gitu. Jadi gitu kayak misal ada itu kayak luasa gitu ya ngomongnya ya. Iya. Pasti ya gue yakin pasti semua yang VC juga akan ngerasa nahan gitu karena gue yakin karena kita nggak tahu gitu adminnya denger atau enggak ya kan. Bener. Siapa tahu misal adminnya denger gitu-gitu ya. Jadi bener sih. Emang bikin kita nahan sih kalau kayak pengen ngeluarin topik gitu jadi gak enak jatuhnya. Kalau ada admin tuh. Kalau nggak JKT kasih informasi adminnya denger atau enggak gitu jadi kita kan bisa lepas sama si kita gitu. Tolong kasih tahu. Terus minusnya adalah di sinyal. Oh iya benar. Sinyal tuh nggak sinyal mereka dan sinyal kita tuh kadang nggak stabil. Itu sih minusnya. Terus waktunya kepotong gitu aja karena sinyal harus terputus kan. Iya. Itu sih minusnya. Ya Itu paling sih. ya PC itu plus minusnya itu sih sebenarnya banyak sih plus minusnya ya tapi yang menurut gue bukan janggal sih yang masih penasaran adalah itu adminnya denger atau enggak itu aja ya Itu kalau ngomongin nggak nge-defend kan ya
kita diketawain di belakang, kita mana tahu. Oke, tadi kan kita udah ngomongin masalah kalian ngidolain perkembangan JKT, terus video call juga, gimana impact-nya lah ibaratnya gitu dengan inovasi-inovasi baru JKT gitu. Sekarang langsung aja kali mungkin sedikit tipis-tipis ngelihat fandom saat ini itu dibanding yang mungkin sebelumnya kalian tahu kayak gimana sih. Mungkin ini akan jadi pembahasan terakhir kita ya mengenai fandom JKT48 yang menurut kalian gimana nih akhir-akhir ini gitu. Gue pengen tahu aja menurut kalian itu fandom JKT ini akhir-akhir ini gimana nih? Kan kita tahu kan kayak banyak wota-wota atau banyak fans baru gitu yang bermunculan. Terus beberapa kali juga ada gesekan-gesekan antara fans yang dibilang fans lama dan fans baru gitu. Menurut kalian nih akhir-akhir ini fandom ini kayak gimana gitu? Silakan Dari Bapak Riza, Riza. dari Kipli boleh? Silakan. Dari Kipli dulu coba, dari Kipli. Ini guys, ini boleh serius sedikit ya. Boleh. Jadi gini guys, kita tuh semuanya yang idol itu sakit guys. Kalian semua tuh orang-orang sakit yang butuh obat, dan obat kan bermacam-macam kan. Betul. Iya, jadi intinya ngidol mau cara lu kayak gimana, mau negatif mau positif itu hak lu semua gitu. Lu nggak bisa nyatuin kepala orang kan. Yang sebenarnya harus di-aware dari semua fandom ini tuh kembali lagi ke member dan manajemen. Mereka harus menindak itu secara langsung sebenarnya. Lu harus ngasih batasan apa yang boleh dan apa yang enggak gitu. Nggak bisa nih wota bilangin satu sama lain, soalnya bakal akan ada yang berantem kan. Kayak wota baru dibilangin wota sepuh, iya bang lu mah udah ngidol lama, sepuh kan batu banget ya maksud gue. Betul. Iya. Karena dalam konteks apa? Kan orang juga bingung ya. Batasan konteks tuh kayak gimana? Namanya Iya, fans kan Iya. harus udah jelas. Iya itu maksud gue kayak gini nih, kita kayak ambil contoh Chen lah. Itu kan kayak ada gesekan-gesekan di sana kan, kayak ini channel idol lokal, ini channel underground gitu-gitu. Maksud gue iya, kalau Jotnya nggak mau speak up ya selama itu masih ada ya nggak ada yang salah nggak ada yang benar gitu. Berarti dari Jotnya nggak ada tanggapan. Nah gitulah maksudnya. Terus kayak misalkan kayak berantem soal Golden Rules, dari JOT-nya nggak ada tanggapan apa-apa nih ya kan tentang Golden Rules. Berarti Golden Rules itu nggak ada dong. Gitu-gitu aja maksud gue. Selagi JOT-nya tidak memposting sesuatu tentang hal itu, berarti salah dan benarnya itu ya abu-abu. Dari Kita nggak tahu ya. Iya. Bener. Tapi gini, kalau ngomongin Golden Rules ya, emang gue nggak tahu ya. Tapi gue nggak pernah nemu statement langsung, kecuali dari peraturan yang ada di banyak yang kesebar itu, pokoknya peraturan 7 peraturan itu gue nggak tahu itu dari JKT-nya langsung apa dari mana sih? Apa emang Jadi gini deh. di web gitu? Jadi dulu ini ada di dokumenter, kalau nggak salah di dokumenter AKB48. Si Akibnya pernah ngomong kalau Golden Rules itu cuma sebuah candaan. Gitu. Ya, Golden Rules itu sebenarnya masih abu-abu atau ada atau enggaknya. Ya, intinya Akibnya cuma bercanda, tapi diseriusin sama semua member pada saat itu. Yang akhirnya berdampak positif. Betul. Gitu. Jadi kalau di kontrak JKT gue nggak tahu ya. Ya memang dan kalian mungkin kalian pernah lihat tuh yang kayak 7 apa 11 peraturan itu loh yang kata yang harus tidak boleh mengabaikan pendidikan, tidak boleh ke klub malam. Itu yang gue penasaran. Itu mereka itu dapat dari mana? Kayak dapat dari web kah atau JKT pernah ngeluarin statement di Twitter atau di sosmed kah? Itu kayaknya di AKB deh. Gue kayaknya nggak pernah deh. Itu kayaknya dari AKB deh sumber. Bisa jadi, tapi itu sih abu-abu. Oke. Terus apa nih mengenai fandom lagi? Iya sih sebenarnya itu aja sih. Terus yang gue lihat nih kenapa fandom sering berantem nih di Twitter. Karena mereka tidak dapat interaksi yang lebih kepada membernya di. Kalau kita tuh kan dulu nih gue dulu kan kayak orang tuh mau teater ya tinggal datang aja teater untuk melepas penat segala macam, nggak ada marah-marah di grup di Twitter. Ya emang tujuan gitu kan lepas penat kan intinya. Kayak kita habis kerja kemana nih ya, kayak dari mana beli tiket gitu. Itu di era-era yang JKT udah mulai turun ya.
Kalau yang dulu mah tetap kita harus war tiket segala macam kan. Intinya sih itu sih. Itu kan sempat reda tuh waktu JKT turun, kita sempat reda karena fansnya juga turun kan. Jadi nggak ada yang tuber. Sekarang fans semua banyak banget, palanya banyak, nyatuinnya susah. Ya udahlah. Makin banyak kepala makin susah disatuin ya. Iya benar. Jadi bakal ada terus-terusan orang kayak gitu. Jadi ya nikmatin aja lah timeline kalian. Selagi nggak suka ya di mute. Kalau udah benci banget di blok aja gue. Berarti Berapa banyak secara kata yang udah langsung- gue mute di Twitter anjir. berarti secara nggak langsung memang sebenarnya dari dulu pun mungkin dari dulu pun fandomnya memang seperti ini, iya sih. Ya, Kayak cuma nggak selalu ada aja rame gitu. aja. Iya benar. Ya, cuma bedanya sekarang lebih rame mungkin, ya bisa jadi. Udah rame lah sekarang tuh. Ya udah rame, Iya. udah exposure makin mudah naik kan. Pesan gue cuma satu guys, ngidol pakai otak guys, tolong lah. Gitu pakai otak. Kalau mandi, kalau bau mandi guys. Jangan gak mandi kalau ke teater. Iya lu mau tubir di Twitter silahkan gitu, tapi kalau udah off air ketemu orang, tolonglah jangan ganggu orang lah. Bau kalian tuh ganggu. Kan ada yang namanya parfum guys. Udah Orang kerja Jepang sama ya, sama orang. Nivea men. Jadi kayak udah kerja sama Nivea men. Iya. Pasar bagus. Lanjut deh. Itu sih. Rijan deh, Itu. Rocky Roger. Menurut gua Tanda manajer. Apa kek lo mau bahas circle kek atau apa kek mungkin yang lo mau bahas di fandom ini kan kayak JKT kan buset lumayan besar sih menurut gua komunitinya. ya itu udah besar ya. Susah sih. Kak Adi ini nih kalau sekarang ya udah semakin rame tuh. Ya bener kayak kata Kipli tadi. Makin banyak tuh makin ada aja opini-opini yang kayak orang-orang berbeda. Jadi kita tuh gak bisa nyatuin semua kepala itu. Gini, apa ya? Susah sih. Intinya Apa? intinya menurut lo fandom ini kayak masih sering rame lah, masih sering ribut dengan mereka juga, bukan mereka juga ya. Intinya sesama fans JKT itu masih sering ribut lah ya di fandom ini lah ya, kayak gitu ya. Ya masih sering ribut, berbeda opini dikit, serang segala macam. Udah pusing lah pokoknya lihat fandom sekarang nih. Oke. Iya sih, setuju sih. Kayak memang gimana ya? Kayak selalu ada bahan aja gitu di fandom ini. Gue juga kadang bingung, kadang mau ikutan apa enggak gitu. Tapi seru aja. Gue juga jujur kalau ngomongin fandom ini kayak seru aja gitu. Ada aja ya. Iya, Udah kelarin tuh ada aja. iya benar. Dan ketika ngeliat timeline X gitu atau timeline Twitter itu, kelihatannya kayak wah apaan nih, seru nih gitu. Jadi dapat apa insight atau pengetahuan baru lah kayak ada orang kayak gini ya gitu. Jadi kesitu sih menikmatinya tuh kayak gitu tuh. Itu sih ya benar positifnya menikmatinya dengan cara itu. Lu kirim linknya ke grup lu masing-masing gitu kan, buat ngatain di situ aja guys. Jangan di mana. Jangan ngeramein. Apa yang terjadi di grup biarkan ada di grup aja. Iya, jangan dibawa keluar. Betul. Kalau dibawa keluar Bercandaan di grup sama di umum tuh beda guys. benar. Kalau gue sama aja sih. Emang sama kan Kak Kipli Sama gue. bercandaannya. Sama bercandanya. Ngatain sekalian. Waduh. Ini nih yang bikin membara nih. Ya udah. Mungkin pembahasan gue mengenai JKT48. Jadi guys, kalau misalnya kalian yang nonton ini mau dengerin pembahasan lebih lanjut atau pembahasan lainnya mengenai JKT48, kalian bisa tunggu aja video-video kita selanjutnya karena akan terus update. Bisa jadi kalau nggak males ya. Tapi beberapa orang teman kita juga bakal kita panggil atau bakal kita undang buat ngomong di podcast ini sih. Betul. Jadi Ian dan Kipli, terima kasih banyak atas waktunya dan pembahasannya. Semoga kalian bisa tetap ngidol dan semakin mudah lah verify dan lain-lainnya deh. Thank you. Bang. Apa tuh? Ini kapan ngatain manajemen dan dia